Terus. Oke, sesuai janji di video kemarin gue pengen bahas headlamp ketiga gue, yaitu Daulagiri 615. Menurut gue, Daulagiri 615 ini salah satu headlamp yang spesial sih menurut gue. Dari segi harga yang gak mahal, terus dari bahan materialnya juga bagus, terus pencahayaannya juga cukup terang, dan beberapa fitur yang ada di dalamnya tuh udah bagus lah, udah memenuhi kebutuhan gue. Nanti gue bahas satu persatu. Yang pertama, Daulagiri 615 ini memiliki bahan material ABS ya. Jadi bahan ABS itu dimana bahan premium dari suatu plastik. Lalu dia juga udah memiliki indikator baterai. Jadi kita bisa mengontrol dalam pemakaiannya biar nggak boros. Dan memiliki bentuk yang unik gitu. Segi 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unik gitu kan. Dan ini kecil banget gitu. Jadi cocok banget untuk pendaki-pendaki ultralight yang mengejar kecil dan ringan. Karena bobotnya itu cuma 47 gram gitu. Dan pencahayaannya pun juga sudah cukup untuk dibawa naik gunung. Jadi bukan cuma sekedar ringan, tapi juga fungsinya bisa dipakai lah untuk kebutuhan kita naik gunung atau hal lain lah di luar naik gunung. Ini sangat kepake. Karena gua pun selain naik gunung, headlamp ini selalu gua bawa kemana-mana. Tapi nggak pakai headband. Headbandnya gue lepas gitu. Dan salah satu nilai plus juga ya, karena headband ini bisa dilepas dan dicuci. Cuman minusnya ya bracketnya ikut gitu, nggak bisa dilepas. Untuk fiturnya, dia memiliki 6 mode ya. Jadi ada spotlight, high, terus juga yang low-nya, terus ada floodlight dari lampu COB-nya, dan ada lampu warna merah red light, dan memiliki sensor juga, fitur sensor gerak, dan memiliki strobo red light-nya. Dan headlamp Daulagiri 615 ini dia sudah memiliki lumens yang cukup untuk dipakai naik gunung. Karena 60 lumens itu sudah cukup untuk dibawa naik gunung karena sudah menyinari. Walaupun jaraknya nggak terlalu beam distance-nya tuh nggak terlalu jauh. Tapi kalau untuk jalan aja bisa. Tapi kalau dibawa trail running ini belum cukup menurut gua. Karena pencahayaannya kurang. Kalau trail running tuh minimal yang lumensnya 100 lah. Dan jaraknya tuh lumayan jauh gitu. Jadi kelebihannya tuh dia multifungsi, bisa dibawa kemana-mana. Dan gue coba ya beberapa fiturnya. Yang pertama, dia ada spotlight di high 60 lumens. Yang kedua di mode low-nya ini sekitar 20 lumens. Feeling gue sih gitu, karena nggak tertulis ya di boxnya tuh nggak tertulis berapa lumens low-nya. Tapi kalau menurut gue ini 20 lumens sih. Dan ini floodlight-nya dari lampu COB-nya. Ini red light-nya. Nah, dan ini strobo red light-nya. Jadi udah oke ya. Dan kalau mau fitur sensor gerak, kita bisa klik 2 kali. Itu 2. Yang cepat ya. Itu 2. Nah, kalau udah berwarna merah, maka fitur sensor geraknya udah berfungsi. Dan sensitivitas jaraknya dari sensor gerak itu dia 15 cm yang tertera. Tapi kalau menurut gue nih 30 cm pun dia menangkap tuh sensornya. Ini 30 cm nih. Jadi sensitivitasnya luar biasa ya. Tuh. Gitu. Kalau 15 cm dia udah pasti sih. Tapi kalau 30 cm itu harus dikagetin gitu. Kayak gitu. Banyak orang bilang, bang, sensor gerak mah nggak penting, nggak terlalu berfungsi kalau naik gunung. Menurut gua, itu sangat berfungsi ya.
Tapi bisa juga sangat tidak berfungsi, tergantung. Kalau kita mendaki sendiri, sensor gerak bisa aja jadi penting gitu, karena nggak ada teman kita di depan kita gitu kan. Antar jarak tuh masih jauh lah, atau nggak ada orang gitu kan. Kalau berkelompok kan suka yang depan tiba-tiba ngerem ya lampunya mati sendiri gitu. Cuman sensor gerak itu bisa dipakai dan sangat berfungsi itu ketika tubuh kita tuh sudah mengalami lemas atau sudah di suhu yang dingin ya, yang dimana jari itu udah sulit digerakkan karena kalau udah kedinginan tuh udah sulit. Dan gue punya pengalaman di situ gitu. Jadi pertama kali gue naik gunung, gue tuh nggak pakai jaket gitu. Gue nggak pakai jaket, nggak pakai sleeping bag karena yang udah lama teman gue tuh yang udah sering naik gunung nggak ngasih arahan ke gue. Gue sempet nanya tapi dia nggak ngerti apa-apa, cuma naik gunung doang kan nggak ngerti gitu. Jadi gue inisiatif sendiri aja, gue merasa kuat kan, gue kuat kok sama dingin. Ternyata ya aman sih, gue nggak kena hipo gitu, cukup kuat juga nggak kena hipo gitu. Gue cuma pakai kaos doang, kaos lengan panjang nih, ada buktinya nih, ada fotonya. Jadi pertama kali gue naik gunung itu di Gunung Cermai, itu gue pas saat summit gue nggak pakai jaket, cuman pakai tangan panjang, kaos tangan panjang bahan katun gitu, terus didobel sama jersey yang udah basah gitu kan, dari sore gue pakai. Tuh, lihat di gambar di bawah nih buktinya. Dan ini headlamp yang gue pakai ini saat itu, headlamp pertama gue. Ini pencahayaannya cuman berapa lumen sekali, 30 lumen sekali ini. Ya kan, headlamp cuman 20 ribuan. Dan dipakai sebentar mati. Cuman 2 jam lah nih gue pakai, nggak nyampe 2 jam mati deh, redup-redup nggak jelas. Tapi ya untungnya temen gue bawa senter gitu. Dan di situ grup gue belum ngerti yang namanya lighting system, gue pun juga nggak ngerti gitu kan. Headlamp apa sih yang perlu dipilih untuk naik gunung? Karena kayak banyak juga sih pendaki-pendaki yang nggak ngerti gitu tentang itu. Dan gue bakal jelasin sih headlamp yang bagaimana sih yang penting untuk dibawa di outdoor gitu kan, apalagi naik gunung yang bisa berhari-hari. Nah, gue bisa jelasin nanti di video berikutnya ya. Dan sekaligus gue juga mau jelasin berbagi pengalaman tentang headlamp gue yang ini, yang Sunre Muye 3 gitu. Nanti di video setelahnya. Itu aja sih. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue bakal jelasin headlamp apa yang penting dibawa untuk naik gunung gitu. Yang lebih bagus lah, yang lebih safety. Bayangin lo naik gunung 4 orang misalkan, 4-4nya nggak ngerti lighting system. Mereka pilih headlamp yang harganya 30 ribuan, yang baterainya itu cuma 500 mAh, lumensnya doang ketipu sama lumens sebesar. Itu cuma 2 jam mati, cuma terang 2 jam doang mati langsung. Bayangin 4-4nya mati di posisi di ketinggian 2000 lebih. Gimana turunnya? Menunggu pagi kan? Kedinginan itu nunggu pagi. Kalau kayak gitu. Pakai cahaya handphone juga yang nggak begitu kelihatan kan, karena kan jaraknya cuma semeter paling. Dan itu membahayakan. Jadi selain sepatu, bahkan lighting system tuh lebih penting daripada sepatu ya. Setelah layering system, maka lighting system tuh lebih penting kalau kita lagi di kegiatan outdoor gitu. Apalagi di hutan atau di gunung. Jadi pilih headlamp yang bener-bener bisa ngelindungi kita lah dari kegelapan gitu aja. Oke, thank you.